Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala wala quwata illa billah. Salawat serta salam selalu kita curahkan pada pemimpin kita Nabi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Untuk sahabatku yang sudah hadir, terima kasih. Semoga selalu diberikan kesehatan jasmani maupun rohani serta rezeki barokah melimpah ruah, duit kathah. Amin amin ya rabbal alamin. Duit kathah itu uangnya banyak. Bahasa rahasia. Bahasa Jawanya duit kathah. Jadi untuk sahabat-sahabatku semuanya melanjutkan konten yang viral, fotonya di belakang tentang almarhumah Vina Cirebon. Ini yang tadi yang sudah kita kuak itu tentang Peggy yang masih buron. Nah, yang kita kuak sekarang itu saksi kuncinya. Saksi kuncinya ada di, coba kita hadirkan Mbak Linda sebagai teman korban. Apakah ada hubungannya Peggy, Vina, Linda sama Eki? Apakah ada hubungannya tentang semua ataupun yang sudah tertangkap atau yang lagi buron? Dua lagi, selain Peggy ada dua lagi. Dan ini yang saya ada kejanggalan tentang Mbak Linda itu kesurupan dan bermimpi tentang Mbak Vina, minta disempurnakan. Dan itu mimpinya serta kesurupannya ya menceritakan kronologinya itu. Nah, ini saya agak curiga ini. Ini kemarin sudah saya mediumisasi tentang kalau sampai lihat konten saya yang kemarin yang awal, yang itu awal yang satu ataupun dua itu sudah saya mediumisasi. Apakah saya bertanya apakah si Linda ini ada mengetahui tentang kejadian itu? Nah, sampai seperti itu juga saya pernah tanya yang konten yang part 2 itu siapa yang merasuki Mbak Linda itu. Nah, jawabannya adalah iblis yang mencuri pikirannya. Nah, ini jadi apa ya? Jadi bahan untuk melanjutkan konten. Sebenarnya saya mau tutup kontennya itu. Dari kemarin tuh saya mau tutup. Tapi kok ada kejanggalan lagi itu urus. Setiap habis buat konten saya cek lagi kan videonya. Loh, ini kok ada kejanggalan lagi. Ada apa? Saya ingat-ingat lagi. Oh iya, ada kejanggalan lagi. Jadi arwah, kalau orang sudah meninggal, arwahnya itu nggak bisa sampai merasuki orang, itu nggak bisa. Kalau lewat mimpi pun juga sulit ya. Sulit lah untuk lewat mimpi itu. Kebanyakan ya hanya jin, koren mungkin yang bisa. Kalau arwah itu nggak punya power, nggak punya kekuatan. Nah, sampai segitu dia tuh nggak punya biasanya. Yang biasanya bekerja itu jin koringnya. Minta, oh kasihan orang yang roh saya itu kasihan biasanya itu. Itu minta bantuan. Tapi kalau arwah itu urusannya sama arwah itu kan roh, urusannya sama Allah. Nah, lewat apa itu namanya? Jadi Allah menyuruh malaikatnya untuk bekerja. Jadi ini sebuah kejanggalan yang harus kita kuak. Apakah memang Mbak Linda ini memang benar-benar kesurupan arwahnya Mbak Vina almarhumah, atau memang ini ada oknum yang sudah merencanakan. Tadi saya sudah mendengar dari konten itu yang sudah viral tentang kesurupan, juga ada yang memprediksikan bahwasanya ada permainan. Langsung saja kita hadirkan Pak Eko sebagai mediator. Alhamdulillah. Jadi permainan agar si Peggy ini bisa lolos. Nah, permainan apa ini yang dibuat? Nah, saya kok semakin curiga dan semakin penasaran. Sebenarnya itu saya penasaran. Dan yang pertama itu kasihan melihat keluarga korban mencari keadilan, itu saya kasihan. Jadi saya bantu dengan sebisa saya. Bisa saya ya seperti ini, saya bantu seperti ini. Semoga pelaku itu cepat ditangkap dan Linda
hadir di tempat dan menceritakan kesaksiannya dan menceritakan yang sesungguhnya tanpa ada kebohongan sedikit pun. Nah, itu harapan kami itu seperti itu. Sudah siap, Eko? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dihadirkan Roh Sukma, Mbak Linda, teman Wina Cirebon dengan Sidang Basang Biono 9 Roh Sukma, Mbak Linda, sahabat Wina Cirebon, almarhumah Wina Cirebon yang sedang viral itu dengan cinta Biono dimanapun 9 Roh Sukma, dimanapun orang 9 Roh Sukma tarik biar Allah cepat masuk penyusupnya hancur. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk dalam kondisi sehat walafiat, penyusupnya hancur. Sementara diprotek semua energi buruk jin fase setan siluman iblis yang masuk yang tidak sesuai yang saya masukkan otomatis hancur. Allah. Dengan jin sang hyang ingatannya kembali pulih tentang kejadian 8 tahun yang lalu Wina Cirebon. Ya, salawat Allah. Malam. Ini saya di mana ini? Ini jauh ini. Dari ini di Jawa Timur. Hah? Di Jawa Timur? Iya, Jawa bagian timur. Di Jawa Timur. Iya. Ini Mbak Linda ini sedang apa? Ini benar Mbak Linda? Apa? Iya. Saman roh apa korin? Apa Sukma? Sukma. Oh Sukma. Nah ini Saman sedang apa? Sedang tiduran. Tiduran. Iya. Itu Saman masih di Pulau Jawa ini atau sudah keluar dari Pulau Jawa? Masih di Pulau Jawa. Masih Sangyono Jawa. Jika berbohong wajahnya semakin jelek, terlihat kaca di depannya. Aduh. Nggak boleh berkata dusta, harus jujur untuk menyelamatkan. Nah, biar kasusnya cepat selesai. Kasihan keluarganya Mbak Vina dan almarhum dan almarhumah. Tolong dibantu ya. Iya. Ya? Iya. Mau enggak? Kalau nggak mau resikonya saya akan buat tubuhnya semakin tua, makin jelek. Ya jangan. Nggak seksi lagi, nggak cantik lagi. Mana? Iya, saya bantu. Nah, pertanyaan saya yang pertama ini agak menjanggal ya. Saya melihat di YouTube itu bahwasanya sampean itu kesurupan. Tapi kok bisa menceritakan semuanya? Nah, ini kesurupan beneran ataupun rekayasa? Untuk menyembunyikan keberadaan Peggy. Gimana? Itu kesurupan beneran atau rekayasa? Kesurupan. Ayo. Beneran atau rekayasa? Ya karena saya mimpi ketemu almarhumah. Terus? Karena saya takut, sering ketakutan. Oh, terbayang-bayang. Iya, makanya saya bikin kayak kesurupan. Aslinya itu kesurupan beneran atau rekayasa? Rekayasa. Rekayasa. Oh, astagfirullah. Bener. Itu rekayasa, bener. Iya. Saya ulangi lagi. Apakah itu beneran atau rekayasa? Rekayasa. Berani jamin? Oh, Iya. ternyata rekayasa, sedulur.
Ya saya takut, tiap malam ketakutan. Tujuan sampai merekayasa itu apa? Ya biar saya nggak di mimpi ketemu lagi sama almarhumah. Yang lain, ayo, saya mencium bau-bau nggak enak ini. Ya biar cepat selesai juga kasusnya. Apakah? Oh, berarti untuk menutup kasus. Iya, saya kasihan keluarganya. Kamu kasihan, tapi kamu membantu menyembunyikan 3 pelaku yang masih DPO. Apakah itu yang dinamakan kasihan? Ya, saya kan juga bingung. Dan mereka juga teman-teman tongkrongan juga. Oh, teman-teman kamu juga. Iya, Jadi kamu lebih sayang kepada teman-temanmu daripada keluarga almarhumah. Benar begitu? ya sebenarnya ya tidak. Tapi karena tiap malam saya dihantui, takut. Apakah setelah kamu berpura-pura kesurupan itu kamu sudah tidak dihantui lagi? Setelah itu sudah tidak. Sekarang kamu dihantui oleh media sosial. Malah lebih takut. Iya, kamu nggak tahu Indonesia itu bagaimana tentang media sosial. Ya, Luar biasa loh. Saya kira sih habis surupan bisa Selesai gitu. selesai. Ternyata tidak. Urusannya malah semakin panjang. Nah, iya, salah sendiri kesurupan. Nah, kesurupannya palsu pula. Nah, ini saya mau tanya. Pada waktu kejadian, sampean itu di mana? Apakah sampean tahu tentang kejadian tersebut? Sebenarnya tahu. Tahu. Cuma saya kan sembunyi. Tapi kok dia nggak minta tolong kepada orang-orang warga sekitar? Ayo. Ya gimana? Mereka semuanya kan teman-teman saya. Oh iya. Teman-teman tongkrongan. Teman-teman tongkrongan. Iya. Ini kamu tahu nggak? Mereka itu mempunyai siasat keji, ide yang keji tentang kedua orang ini. Saya tidak tahu kalau sampai sekeji itu. Kalau hubungan kamu dengan Mas Eki, pacar almarhumah, apakah punya rasa? Kok kamu membantu temanmu? Apakah kamu punya rasa? Ya ada rasa juga sama si Eki. Ada rasa? Iya. Berarti kamu sekongkol dong dengan si dalang ini, Peggy? Atau Peong? Iya kan? Iya. Oh, sekongkol kamu? Ya kan saya cuma, si Peong kan juga suka sama si almarhumah. Oh, jadi antara saling suka dan suka. Kamu berarti juga cinta bertepuk sebelah tangan dong? Ya sama si Peong itu. Persis. Sama-sama cinta bertepuk sebelah tangan akhirnya merencanakan itu. Ya rencananya kan nggak sampai segitunya. Oh. Tapi nggak tahu kalau seperti itu. Oh iya. Di luar dugaan kamu. Semuanya kan di luar kendali sampai seperti itu. Apakah kamu ikut campur dalam hal tersebut? Saya nggak ikut campur kalau kejadiannya pas kejadian. Oh, jadi kamu ibaratnya hanya sama-sama suka, ya kan? Tapi untuk kejadian ataupun ide-ide itu kamu nggak tahu menau? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Jadi seperti itu ya. Kalau itu kan Mbak Vi almarhumah dan si perempuan dan si laki-laki itu kan ketemuan kan, katanya itu ketemuan. Dan ada suara-suara yang mengatakan bahwa kamu yang mengajak ya, atau yang membonceng, atau kamu dibonceng mungkin ya, untuk ketemuan.
dengan si Eki, almarhum Eki? Ya, si almarhumah kan pengen ngajak keluar, Ya. tanya ketemuan, ya udah saya antar. Oh. Habis itu karena sudah ketemu kan saya menjauh. Oh. Setelah itu baru kejadian itu. Setelah saya menjauh Hah? kan sudah agak larut malam. Oh. Terus nggak tahunya si Perong sama teman-temannya datang, nyamperin Terus 2 anak tuh kejadian tadi. itu. Terus akhirnya kejadian. Tapi saya heran. Itu kan sampai segitunya. Harusnya kan kamu minta tolong kepada warga untuk memisahkan kan gitu. Kok kamu hanya diam? Apakah kamu ada tekanan dari teman-teman kamu? Ya kan saya cuma disuruh untuk jangan ikut campur. Oh, jadi kamu disuruh diam? Iya. Ya saya menjauh. Jadi kamu juga takut dengan rencana apa yang dilakukan itu? Si Perong kan udah bilang jangan ikut campur, jadi saya ya gak berani ikut-ikut. Jadi sebelumnya kamu tahu dong tentang si Peong dan teman-temannya ini mau berbuat asusila? Tahu? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Sampai kejadiannya seperti itu. Taunya rencananya itu hanya ngasih pelajaran itu aja. Pelajaran aja. Oh. Si Perong udah bilang mau ngasih pelajaran. Oh gitu. Kamu negur Peong nggak? Agar tidak terlalu menyakiti si almarhum Eki. Sudah saya bilangin. Buat pelajaran saja. Itu teman saya begitu. Oh, kamu cerita nggak sih sama si Peggy itu bahwasanya kamu suka sama Eki? Ya enggak lah, masa saya omongin. Oh, kalau saya omongin kan ya saya nggak malu juga lah. Takut diledekin? Iya. Kan tiap hari sering ketemu di base camp. Oh gitu. Jadi ada rasa ya? Ada juga. Kamu cemburu enggak sama si Vina almarhumah? Ya sebenarnya cemburu. Gimana nggak cemburu, tiap kalau sering ketemuan ngajak saya. Jadi kamu mempunyai api cemburu dan kejadian itu kamu kena teguran dari si Peong, tekanan, jadi kamu diem gitu. Wah, mau aji mumpung lah kalau Jawanya itu. Iya. Iya, mumpung si Perong itu ada rasa juga sama si Vina, ya udah mau kesempatan tapi saya nggak ngomong kalau saya ada rasa sama si Eki juga. Jadi nggak sampai ya saya kan bingung. Itu teman saya semuanya, yang satu Vina teman sekolah, yang si Perong teman tongkrongan. Jadi kamu teman dekatnya Vina? Iya. Kan sering ngajak keluar bareng sama Vina. Oh, berarti sahabat dekat kamu ya? Ya dekat. Cuma kan itu tadi, Vina kan sukanya sama si Eki. Jadi sama-sama cinta bertepuk sebelah tangan. Tapi kamu kembali lagi, kamu tidak ikut-ikutan ya di situ ya? Saya tidak ikut-ikutan pas kejadian. Jadi kamu ibaratnya itu kalau di sini itu hanya saksi mata ya? Hanya melihat saja dari jauh, saya nggak berani mendekat. Nah, setelah mereka berdua meninggal, apakah kamu tidak menyesal? Oh, kenapa kok
tadi nggak minta bantuan orang warga sekitar apakah kayak seperti itu? Ini sebenarnya misal kasihan, cuma karena itu tadi saya bingung. Oh bingung ya. Ini teman semua. Mm-mm. Nanti kalau saya minta tolong sama warga, terus si Perong nanti digebukin. Ya. Sama si teman-temannya juga, teman kamu Terus semuanya. ditangkap polisi gimana? Nah, setelah 7 orang ditangkap, ya kan, tinggal 3 yang buron. Apakah kamu ketakutan juga? Ya ketakutan. Oh, kamu takut kamu menjadi pelaku juga gitu? Ya itu yang saya takutkan. Aslinya kamu mimpi itu karena kamu ketakutan jadi tersangka kan? Ini takut saya kan dimasukkan penjara. Oh, berarti takut semua ya, takut penjara, Ya takut lah. takut kejadian itu terlintas lagi di pikiran kamu sampai ke bawah mimpi itu, sampai pura-pura kesurupan itu ya? Saya itu takut. Pagi tiap malam selalu dihantui. Ya itu kan karena kamu melihat kejadian, jadinya kamu takut. Coba kamu nggak melihat kejadiannya, ya kamu nggak takut. Ya mau gimana lagi om? Udah kejadian. Iya, ya nggak tahu ya. Saya juga kasihan juga sih. Saya kan nggak tahu kalau sampai kejadian seperti itu. Setelah 7 orang itu tertangkap dan 3 yang buron, apakah kamu masih berhubungan dengan 3 yang masih DPO itu? Ya dulu pada waktu yang 8 ketangkep itu. Jadi setelah ketangkap itu kamu masih berhubungan. Kamu tahu enggak posisi mereka setelah mereka kabur itu? Katanya sih ada yang dari Jakarta. Ada yang keluar Jawa enggak? Katanya ada juga yang keluar Jawa. Kalau sekarang masih berhubungan? Udah tidak berubah lagi. Oh, takut kamu keseret kasus itu ya? Ya makanya saya juga ngilang. Oh, jadi kamu sudah nggak ada di Pulau Jawa lagi? Masih di Pulau Jawa. Masih yakin? Tapi saya jauh dari rumah. Jauh dari rumah. Jadi apakah kamu pernah diinterogasi oleh kepolisian tentang kasus ini? Ya belum. Belum. Harusnya kan kamu jadi saksi kunci kan? Saya takut. Takut. Kalau sudah seperti ini gimana? Itu tadi. Kamu dicari-cari orang medsos loh kamu. Orang-orang se-Indonesia loh ini mencari kamu dan tiga yang masih DPO ini. Iya, tapi yang sekarang ini yang dicarikan 3 orang itu. Ya kamu juga dicari untuk melakukan kesaksian. Nggak tahu kalau emang disuruh ngomong ya saya ngomong. Seperti itu. Sekarang kamu sudah berkeluarga belum? Sudah. Sudah. Ada kabar katanya kamu di luar Pulau Jawa. Iya tak? Hah? Ya, Saya jauh. jauh gitu aja ya. Terus, ada lagi yang disampaikan? Ya sebenarnya saya kasihan sama almarhumah.
Tapi mau gimana? Iya. Kamu masih Saya masih takut, kamu masih takut. bingung. Masih bingung. Tapi kamu juga masih sayang sama teman-temanmu juga ya. Kalau sekarang masih sayang nggak sama teman-temanmu yang 3 yang lari itu? Ya kalau seperti ini bisa doakan biar cepat ketangkap. Kalau mereka menyeret nama kamu nanti bagaimana? Saya kan cuma sebagai teman, nggak tahu kejadiannya seperti apa kalau kebablasan seperti itu. Kamu merekayasa kesurupan itu ada yang menyuruh ndak? Ya nggak ada. Ada ndak? Nggak ada. Itu karena saya sering ketakutan. Makanya saya rekayasa supaya seperti kesurupan. Arwahnya almarhumah. Oh, berarti kamu kesurupan itu itu bukan kesurupan tapi ketakutan kalau orang luar melihatnya kesurupan gitu. Iya. Astagfirullah. Ya, kalau saya ngomong terus terang kan nggak mungkin ya ada yang percaya. Iya. Tapi Makanya kalau saya kamu seperti kesurupan kan jelas banyak yang percaya. Oh gitu ceritanya. Ya sudahlah. Ada lagi yang tanyakan ya? Udah, saya mau pulang. Iya udah pulang. Duh, silakan pulang lah. Sudah ya, silakan pulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bawa pulang kembali ke tempatnya, ke jasadnya. Dan cinta sang Yan sudah dibawa kembali ke tempat jasadnya. Sallallahu alaihi wasallam keluar. Allah. Allah. Alhamdulillah itu tadi tentang kesaksiannya. Ternyata demi cinta segitiga dan demi menyelamatkan temannya rela melakukan kesurupan. Tapi saya nggak tahu, itu biar urusannya polisi nanti. Biar Mbak Linda segera dihadirkan untuk menjadi saksi, dan si 3 buronan semoga cepat tertangkap dan semuanya segera terselesaikan lah. Nah, Kasusnya selesai. karena berita ini semakin viral, otomatis Memanas. nah, pihak yang berwajib pusat pasti turun tangan. Nggak mungkin berita ini, kasus ini itu akan berlalu lebih lama lagi, nggak mungkin. Karena bisa mencoreng citra nama baik. Wah, nggak bisa kerja itu. Pasti seperti itu. Kalau sudah viral, pasti semuanya cepat diatasi. Secepat kebaya merah. Wah, baik Gus. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temu di Pak. Oke, siapa?